Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini, kebahagiaan ini, kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Kita dapat bertemu di malam ini dan bersilaturahmi di malam ini dalam acara obrolan asik seputar Islam. Tak lupa salawat beserta salam tercurah kepada Nabi besar kita, yakni Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya besok yaumil akhir. Allahumma amin. Dan bersama narasumber kita Kang Ihsan. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam ini dan di hari ini yang bertema adalah peristiwa luar biasa atas kelahiran Nabi Muhammad. Kang Ihsan. Oke. Saya mau bertanya nih Kang. Boleh, siap. Apa yang dimaksud dengan Maulid Nabi sih Kang? Oke, mantap. Saya sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Yang belakang perempuan sehat juga? Alhamdulillah bisa kembali bertemu ya dengan teman-teman, dan juga untuk saat ini saya ditemani oleh, saya manggilnya siapa? Boleh Al. Al aja ya. Saya ditemani sama Kang Al. Kelas berapa sekarang? 1 SMP. 1 SMP. 1 SMP SMA? SMP. SD. 1 SMP sudah berani untuk mimpin acara. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kang Al. Luar biasa ya. Oke, dan berarti itu tandanya tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lain juga tidak bisa. Berarti pasti akan bisa. Kang Al aja bisa ya. Teman-teman juga harus bisa. Meskipun awal-awal pasti grogi ada dan lain-lain ya. Tadi pertanyaannya, karena tema pada malam hari ini adalah tentang peristiwa yang luar biasa saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, betul? Betul, Ustaz. Kenapa kita bahas itu? Karena sebentar lagi kita akan masuk ke bulan di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Ada yang tahu bulan apakah itu? Robi. Betul. Tepuk tangan dulu untuk perempuan. Mana tepuk tangannya? Kayak gengsi gitu ya, laki-laki emang gak mau tepuk tangan. Nah, makanya pertanyaannya adalah, apa itu maulid? Pernah dengar maulid? Pernah ya? Ada maulid, ada juga maulud. Teman-teman pernah dengar kedua kalimat itu? Bahkan ada milad. Betul? Selamat milad atau happy milad gitu ya. Digabungkan antara bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian apa artinya maulid? Dan yang benar itu maulid, maulud, milad, atau mulud, atau malid, atau apa? Oke, happy birthday, betul bahasa Inggrisnya. Kalau Arab kan milad ya. Kadang kita kalau ingin sok ke Arab-Araban digabungkan juga antara Inggris dan milad, happy milad jadinya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pernah belajar ilmu sharaf, ada yang disebut dengan isim zaman, isim makan, masdar, fi'il mahdi, fi'il mudhari. Pernah dengar nggak yang kayak gitu? Atau mungkin diajarkan kayak gini, fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Atau dinadomkan seperti ini, fa'ala fi'il madi yaf'ulu fi'il mudhari fa'lan masdar taukid fahuwa isim domir fa'ilun isim fa'il wazaka isim isaroh. Pernah dengar itu? Pernah ya? Belum? Ada yang belum, ada yang pernah.
Nah, maulid ini bahasa Arab itu selalu ada asal katanya, gitu ya. Bahasa Arab itu selalu ada asal katanya. Maulid asal katanya adalah walada, wawu, lam, dan dal. Coba bayangkan, wawu, bisa nulis wawu agak muringkel gitu ya, kemudian lam dan dal. Bacanya samakan dengan pa'ala. Berarti kalau pa'ala patah, 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 berarti waw lamda dipatahkan semuanya jadi walada. Kemudian maulid itu adalah isim zaman atau isim makan. Artinya apa? Kalau bentuknya isim zaman, bentuknya isim makan, maka arti maulid itu adalah waktu atau tempat. Ini agak bingung pasti kalau belum pernah belajar. Waktu atau tempat. Walada artinya lahir. Lahir itu adalah walada. Walada itu apa tadi? Walada artinya lahir. Lahir itu walada. Walada lahir. Kalau tadi artinya harus waktu ataupun tempat, berarti maulid artinya jadi waktu dilahirkan atau tempat dilahirkan, gitu ya. Jadi maulid Nabi itu adalah berarti waktu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda halnya dengan maulud. Kalau tadi maulid, harkatnya, lamnya pakai harkat apa itu kalau maulid? Harkatnya apa? Harkat ada berapa sih? Ada harkat fathah, ada harkat doma, ada harkat kasrah, kemudian betul itu kalau pakai tanwin ya. Kalau tanpa tanwin berarti sudah habis itu. Bagaimana dengan sukun? Sukun itu artinya tidak berharkat. Jadi kalau tidak ada domah, tidak ada patah, tidak ada kasroh, berarti hurufnya mati. Karena tidak ada harkat, disebutnya sukun. Ya. Nah, tadi mah maulid, sekarang maulud. Maulud apa bedanya dengan maulid? Kalau maulid, waktu kelahiran atau tempat kelahiran. Kapan Nabi Muhammad lahir? 12 Rabiul. Di mana Nabi Muhammad lahir? Mekah. Berarti kalau kalimatnya maulid, urusannya itu 12 Rabiul Awal dan di Mekah. Kalau maulud itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul selalu diartikan di atau orang di, ada subjeknya di situ. Kalau walada artinya lahir, berarti maulud orang yang dilahirkan. Kalau kita bicara maulud dengan Nabi, jadi maulud Nabi berarti artinya Nabi yang dilahirkan. Khususnya nabinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, nanti kalau ada waktu agak panjang, kita belajar tuh pelan-pelan ya, biar lebih paham cara mengartikan bahasa Arab. Karena keuntungan belajar nahu dan sorof itu, teman-teman, ketika baca Al-Quran setidaknya akan tahu kalau misalnya ada Quran yang cetakannya salah harakatnya, misalnya yang harusnya dibaca kasroh jadi patah, bisma harusnya bismi jadi bisma, gitu ya. Teman-teman akan tahu meskipun misalnya harakatnya salah di Al-Quran. Karena Al-Quran yang nyetak ya manusia, teman-teman. Kadang mesin juga ada yang salah kan. Nanti kalau kita ada waktu kita belajar nahu dan sorobnya. Yang mungkin teman-teman pernah dengar huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma ana nahnu huhuma hum hahuma hunna kakuma kum kikuma yana. Pernah viral tuh di TikTok,
yang dinyanyikan sama siapa ya? Yang liriknya itu selalu gak jelas tuh, ada yang tahu nggak penyanyinya? Nggak ada ya, yang rambut panjang. Itu sempat viral yang kalimat-kalimat seperti itu. Itu ya. Jadi arti maulid itu adalah waktu kelahiran. Gitu. Itu dulu. Oh, baik, Ustaz. Oke. Nah, teman-teman, tentu yang kita perhatikan bukan hanya, ya kalau tadi pertanyaannya mana yang betul, maulidkah, mauludkah, atau milad? Semuanya betul, ya. Hanya beda orientasinya aja, beda maknanya aja. Kalau maulid urusannya dengan waktu dan tempat, maulud urusannya adalah dengan Nabi Muhammad langsung karena orang yang dilahirkannya. Kalau milad itu masdar. Jadi kalau milad mah ya kelahiran aja, tanpa ada arti waktu ataupun tempat, tanpa ada arti orang yang di-nya. Begitu. Oke. Nah, Ustaz, saya mau tanya lagi, Ustaz. Apa yang harus kita lakukan ketika maulid, Ustaz? Oke, apa yang harus dilakukan secara individu aja dulu ya. Teman-teman, secara pribadi, saya diajarkan oleh guru waktu itu untuk memaknai maulid ataupun maulud secara harfiah. Teman-teman coba bayangkan huruf maulid. Huruf pertama dari maulid apa? Mim. Kemudian yang kedua, waw. Yang ketiga, lam. Yang keempat, dal. 4 hal ini yang harus kita lakukan secara individu, secara perseorangan, ya, secara pribadi ketika kita maulid. Bagusnya setiap saat tentunya. Cuman minimal kita awali dari ketika misalnya kita masuk ke bulan maulid atau bulan Rabiul Awal. Apa aja tadi? Mim, waw, lam, dan dal. Mimnya di sini apa? Teman-teman coba bayangkan. Maulid. Mimnya itu berarti muhasabah. Ada yang tahu apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Ada judul lagu namanya Muhasabah Cinta. Artinya apa berarti? Nggak tahu ya. Yang jelas muhasabah itu adalah introspeksi diri, evaluasi, memikirkan diri sendiri. Jangan mengevaluasi orang. Muhasabah itu adalah mengevaluasi diri sendiri. Jangan fokus ke orang, kemudian kesalahan diri sendiri terlupakan. Jangan fokus ke dosa orang lain, sementara dosa kita banyak yang dilupakan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika di bulan maulid untuk mengawali kebiasaan baik? Maka kita lakukan namanya muhasabah. Ada yang pernah sholat tahajud, teman-teman? Pernah sholat tahajud? Pernah? Pernah barengan? Atau seringnya bareng atau sendiri? Sendiri. Pernah melamun? Mikirin diri sendiri? Kayak kita membayangkan sejauh ini kita udah bisa apa gitu. Mikirin gitu aja. Terus mikirin kesalahan kita sendiri, baik orang tua dan lain-lain. Nah itu adalah muhasabah, teman-teman. Ketika teman-teman tahajud malam-malam, itu adalah waktu yang paling enak untuk muhasabah. Bayangkan, di saat orang lain tidur, kita bangun sendirian, menghadap kepada Allah, kemudian kita memikirkan kesalahan kita sendiri. Itu adalah waktu yang paling nyaman, waktu yang paling enak. Kalau teman-teman pernah merasakan itu, bisa jadi sampai mengeluarkan air mata. Saya tanya lagi teman-teman, pernah sholat kemudian tahajud sambil nangis? Pernah? Serius? Pernah? Pernah, Ustaz. Pernah. Pernah juga? Enggak. Ya, itu karena memang momennya paling pas, paling enak. Baik sendiri ataupun berjamaah misalnya. Kalau di bulan Ramadan kan suka ada kegiatan ya. Biasanya di sini juga suka ada kegiatan yang sampai malamnya ada renungan. Waktu tahajud kah ada renungan, gitu kan? Itu waktu yang paling enak sunyi untuk kita muhasabah. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah
Muhasabah. Itu ya. Yang kedua, huruf mim udah. Yang kedua apa? Wau artinya waladun. Waladun itu apa? Anak. Anak itu untuk orang yang punya anak berarti kewajibannya memperhatikan agama dari anaknya, akhlak dari anaknya. Kalau kita, ini ada yang sudah punya anak? Belum kan? Kalau punya kucing mungkin iya yang dianggap anak ya. Atau anaknya kakak yang mungkin kita anggap jadi anak sendiri mungkin. Ya, teman-teman kan belum punya anak, belum menikah. Berarti yang dipikirkan adalah diri sendiri. Bagaimana agama kita teman-teman sejauh ini? Apakah teman-teman masih berani meninggalkan sholat? Apakah kita masih berani melawan ke orang tua? Pernah melawan ke orang tua? Enggak ya? Jangan. Atau apakah kita masih berani untuk uniko? Usaha nipu kolot? Ya. Apakah kita masih berani untuk jahil ke orang, menyakiti hati orang? Jadi kita selain muhasabah tadi memikirkan diri sendiri, maka yang harus dipikirkan juga adalah agama, akhlak, kemudian keimanan, bahkan ketakwaan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, keilmuan kita dalam hal agama. Teman-teman di sini ada SMA, ada kuliah, ada SMP, ada SD. Ini SD kelas berapa kalau ini? SD kelas berapa? Oh 4. Kalau ini kelas berapa? Kelas 5. Ini 4. Ini 5. Ini baru gabung ya? Namanya siapa? Oh ponakan Kang Adan. Namanya? Dan panggilannya? Danen. Danen kelas 7. Sama berarti ya. Nanti bisa nih gantian juga Danen jadi host ya. Mau nggak? Bingung. Masih pikir-pikir. Ya. Teman-teman, kembali ke yang tadi. Bahwa waladun itu adalah kita. Sejauh mana kita juga belajar dalam hal agama. Saya yakin teman-teman untuk generasi sekarang keilmuan di sekolah atau belajar untuk ilmu duniawi kayaknya sudah mulai bagus gitu ya. Bahkan sudah bagus. Bahasa Inggris tanpa diajarkan mungkin teman-teman sudah jago. Karena lihat di sosmed, lihat di percakapan di film barangkali dan lain-lain, tanpa perlu diajarkan mungkin udah jago. Matematika barangkali sudah terbiasa mungkin. Sudah jago juga mungkin. Ya. Dan lain-lain sudah bisa ilmu sekolah gitu ya. Tapi juga ada yang tertinggal dan jangan sampai tertinggal teman-teman, yaitu ilmu agamanya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau misalnya ingin sukses di dunia, fa alaihi bil ilmi, carilah ilmu dunia. Kalau misalnya kalian teman-teman kita ingin sukses di akhirat, selamat di akhirat, maka carilah ilmu akhirat, yaitu adalah ilmu agama. Tapi kalau ingin seimbang, dunia sukses, akhirat selamat, maka fa'alaihi bil ilmi. Gitu ya. Carilah keduanya, ilmu keduanya harus seimbang. Duniawinya harus dicari, agamanya juga tidak boleh tertinggal. Gitu ya. Oke, tadi apa aja tadi? Coba kita ulang. Huruf yang pertama dari maulid apa tadi? Mim. Mim itu artinya apa? Muhasabah. Yang kedua, waw artinya apa tadi? Walad. Yang ketiga, maulid. Lam. Lam itu apa? Saya percepat ya pembahasannya. Lam itu adalah lisan, teman-teman. Artinya, nih teman-teman yang masih kemarin baru aja, saya seringkali menyampaikan ke teman-teman ya, gak boleh menghina teman kita dengan
nama orang tua kita. Saya sering bilang kayak gitu kan. Kemarin ada kegiatan anak remaja semua itu nangis gara-gara selalu dihina nama orang tuanya. Misalnya namanya adalah Usro misalnya, nama orang tuanya. Padahal nama anaknya bagus, Muhammad Jidan apa gitu, dipanggilnya teh Usro gitu. Nangis, ngadu ke bapaknya marah. Sampai jadi masalah di sekolah gitu kan. Nah itu gak boleh teman-teman. Jangan menghina teman kita dengan nama orang tua. Apalagi kalau kita kebiasaan nyamper ke rumah, nggak manggil nama temannya, tapi nama orang tuanya. Yang keluar nanti bapaknya, bukan anaknya. Kenapa? Jadi lisan harus dijaga. Yang masih suka menghina orang lain, menyakiti hati dengan lisannya, yang suka berbohong, PHP, memberikan harapan palsu, itu mulai hilangkan teman-teman kebiasaan yang kayak gitu. Ya, yuk nanti kita kerja kelompok yuk, bareng-bareng yuk, belajar bareng. Ternyata dia sendiri yang nggak hadir misalnya. Gampang berjanji. Tanda-tanda orang yang suka berbohong adalah selalu bilangnya itu demi Allah, wallahi, demi Allah, selalu bersumpah. Biasanya orang-orang yang selalu bersumpah itu adalah orang-orang yang suka bohong karena suka untuk menutupi kebohongannya atau apapun itu. Jadi ilham itu adalah lisan yang artinya kita biasakan dari mulai bulan yang baik ini untuk menjaga lisan dengan baik. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Oh, ini hadis sering saya sampaikan ya. Kemudian terakhir mim, waw, lam. Terakhir apa? Dal. Dal itu apa? Doa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Silahkan minta kepadaku, aku akan mengijabah. Aku akan mengkabulkan permintaanmu. Jadi kalau ada keinginan, jangan lupa berdoa. Singkatnya seperti itu. Itu yang harus dilakukan untuk mengawali di bulan yang baik. Oke, nanti di akhir teman-teman boleh bertanya, atau kalau nggak ada, saya yang nanya. Barangkali masih ingat atau udah lupa. Coba kita lanjut dulu. Pertanyaan ketiga nih, Ustaz. Adakah peristiwa yang tidak biasa saat kelahiran Nabi Muhammad, Ustaz? Oke, adakah peristiwa yang tidak biasa ketika Nabi Muhammad dilahirkan? Nah, saya ingin bacakan sebuah nadoman. Teman-teman ada yang hafal nggak ya? Ini adalah keluar biasaan Nabi Muhammad ketika dilahirkan. Kemudian dirangkai dalam satu nadoman yang berbahasa Sunda. Nadomannya seperti ini. Gusti urang sarerea, apa? Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana, Arab Quraisy-nya bangsana. Ngerti nggak maksudnya? Bahasanya ngerti nggak? Gusti urang sarerea, jungjunan kita semua. Terus Kanjeng Nabi anu mulya, Nabi yang mulia, Muhammad jenenganana, Arab Quraisy-nya bangsana. Ini diceritakan di sini ya. Coba kita akan breakdown satu persatu per bait ya. Ramana Sayyid Abdullah, Ibu Siti Aminah, dibabarkeun di Mekah. Paham nggak maksudnya? Berarti ramanya itu apa? Bapaknya. Namanya siapa? Sayyid Abdullah. Ibunya siapa tadi? Siti Aminah. Dibabarkeun, tahu artinya? Dilahirkan di Mekah. Dibabarkeun di Mekah. Wengi Senin tahun gajah. Berarti apa itu? Malam Senin tahun gajah. Karena dulu belum ada tahun Masehi ya. Kenapa tahun gajah? Karena
ada yang menyerbu Ka'bah dengan pasukan gajah, makanya disebut tahun gajah yang diceritakan dalam surat Al-Fil, ya. Karena teman-teman di zaman dulu untuk menentukan tahun itu bagaimana peristiwa, ada peristiwa tertentu yang rame berarti disebutnya tahun itu, gitu ya. Lanjut. Rabiul Awal bulana, tanggal ke-12 April bulan Masehina, berarti bulan April tuh, bulan Masehina. Tanggal ke-20. Kalau Hijriah tadi teh ya, tanggal berapa? Lahirnya Nabi? 12 Rabiul Awal. Kalau Masehi di sini disebutkannya tanggal 20 April. Gitu ya. Terus kita lewat sampai ke yang bagian keistimewaan ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Siti Aminah misaur, waktos babarna kacatur, ninggal cahaya meningempur, di bumina hurung mancur. Ngerti nggak bahasanya? Siti Aminah misaur artinya apa? Siti Aminah berbicara, menyampaikan waktos babarna kacatur, tentang ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Ninggal cahaya meningempur, di bumina hurung mancur. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, keluar cahaya, teman-teman. Keluar cahaya, nggak tahu seterang inikah cahayanya. Kita nggak tahu ya, tidak hidup di zamannya. Yang jelas kita dilahirkan tidak ada cahaya kecuali cahaya lampu. Nabi Muhammad dilahirkan, keluar cahaya dari diri Nabi Muhammadnya. Itu adalah keluar biasaan dan keistimewaan Nabi Muhammad. Kita coba lagi, baca lagi. Babar daya kokotoran, orok lir kengeng nyipatan, soca lir kengeng nyipatan. Nah, sami ima, sarta harum sesengitan. Nabi Muhammad dilahirkan, tidak ada darah yang dikeluarkan. Teman-teman tahu darah nifas? Pernah dengar? Ketika seseorang melahirkan, itu kan keluar dengan darahnya. Disebutnya adalah darah nifas. Orok berem teh disebut berem gara-gara lahirnya warnanya merah karena darah. Nabi Muhammad lahir ke muka bumi tanpa ada darah sedikit pun. Kalau kita dilahirkan, meskipun kita tidak ingat, tapi kita tahu lahirnya kita penuh dengan darah. Bahkan orang-orang pada umumnya berdarah ketika melahirkan, gitu kan? Pastikan aja, coba tanyakan ke orang tua kita. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak berdarah, tidak membawa darah, sehingga Siti Aminah tidak nifas. Satu-satunya wanita yang tidak mengalami nifas adalah ibunya Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Kemudian tahu sifat yang dipasang di mata itu apa disebutnya? Kalau tahu nggak? Perempuan nih yang tahu nih. Selak. Tahu nggak yang dipasang di sini? Disebutnya selak ya? Oh, celak. Nah, selak saya dengarnya celak ya namanya ya. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad lahir sudah disifat. Disifat itu artinya sudah pakai celak, sudah dihitamin gitu ini kata. Kurang lebih seperti itu ya. Kita tentu tidak lahir apakah sudah langsung di make up? Tidak dong, Ustaz. Enggak. Tidak. Ya. Kita lahir ke alam dunia penuh dengan darah kotor tanpa ada apapun. Nabi Muhammad lahir sudah dengan menggunakan celak disebutnya ya. Kemudian sarta harum sesengitan. Kita lahir bau anyir barangkali karena darah. Nabi Muhammad lahir sudah penuh dengan wangi-wangian meskipun tidak pakai parfum. Begitu ya, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu.
Medal Nabi akhir zaman, pirang-pirang keanehan, sesembahan bangsa setan, kabeh pada rarusakan. Jadi dulu teman-teman, di zaman Nabi Muhammad, di Ka'bah itu penuh dengan patung berhala. Di beberapa tempat di Mekah penuh dengan patung berhala. Ketika Nabi Muhammad lahir, ada beberapa patung berhala yang hancur. Ya. Kemudian bahkan nih, teman-teman, yang kita notice beberapa hal, ketika Nabi Muhammad lahir, iblis yang awalnya sering untuk mencuri informasi ke langit, ya, itu tiba-tiba terhalang aksesnya, sehingga iblis tidak bisa lagi mencuri informasi ke Laul Mahfuz. Jadi dulu teman-teman, di zaman sebelum Nabi Muhammad itu sangat banyak yang namanya penyihir, tukang sihir, tukang ramal, atau istilah kita sekarang adalah dukun pintar. Kebiasaan dukun baheula, mereka seringkali meramal kehidupan seseorang dan selalu sesuai, selalu tepat sasaran prediksinya itu. Kenapa? Karena ternyata bekerja sama dengan iblis, dan iblisnya itu mencuri informasi kemana tadi? Langit. Ke langit, ke Laul Mahfuz. Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi, iblis tidak bisa lagi mencuri informasi ke langit, sehingga tidak ada lagi peramal. Kalau sekarang ada yang suka meramal, itu mah hanya tebak-tebakan saja, prediksi saja, tanpa ada kerjasama dengan iblis, karena sudah ditutup pintu langitnya ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Kalau misalnya teman-teman di TV, di YouTube ada yang sok tahu ngeramal, barangkali itu hanya hiburan saja, jangan dianggap betulan. Jangan sampai teman-teman karena mau menikah misalnya, kemudian cari orang pintar dulu, ya, untuk menanyakan apakah nasib saya dengan istri saya kedepannya akan selamat atau tidak. Jangan, karena kalau sekedar meminta nasihat nggak masalah, tapi kalau meminta ramalan berarti kita sudah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh, teman-teman. Oke, terakhir nih, bait terakhir. Nabi Yuswa 5 bulan, geus tiasa angkat-angkatan. Yuswana 8 bulan, geus capetang sasauran. Jadi Nabi Muhammad usia 5 bulan itu sudah bisa jalan, dan usia 9 bulan sudah bisa berbicara, sudah bisa ngomong, betul itu ya. Oke. Nah teman-teman, satu lagi keistimewaan ketika Nabi Muhammad dilahirkan, yaitu adalah api yang sudah ribuan tahun tidak padam. Jadi dulu ada api yang suka disembah oleh kaum Majusi, dan ribuan tahun itu tidak padam. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, tiba-tiba apinya padam. Begitu. Oke. Yang bagian Majusi itu, Ustaz. Ustaz, apa itu agama Majusi, Ustaz? Oke, tadi disebutkan ya, ada api kaum Majusi. Teman-teman pernah mendengar nggak Majusi? Naon Majusi teh? Hah? Iya, kaum agama menurut mereka. Kemudian apa Majusi itu? Yang menyembah api. Jadi ada kaum Majusi dulu teman-teman yang menyembah api. Dan kebetulan dulu juga ada api yang tidak padam ribuan tahun. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, api itu tiba-tiba padam. Jadi kalau teman-teman ada yang menyembah api, berarti itu disebutnya adalah kaum Majusi.
Atau kalau tidak salah di Jepang itu kebanyakan mereka menyembahnya itu adalah matahari, teman-teman. Tidak beda jauh lah dengan Majusi. Yang menyembahnya itu api ataupun sinar, di mana ada waktunya padam. Kalau matahari ada waktunya malam, waktunya hilang, sehingga sebetulnya tidak masuk akal kalau itu disembah. Teman-teman tahu logo Jepang? Lain logo atau bendera ya. Bendera Jepang tahu? Warna apa? Putih, kemudian di tengahnya ada merah lingkaran ya, bulat. Itu menandakan matahari, di mana memang kebanyakan orang-orang Jepang itu ada ya. Nggak tahu kalau sekarang, tapi waktu dulu kebanyakan adalah penyembah matahari gitu. Oke, Ustaz. Khitan ya. Ya, betul, Ustaz. Memang bagaimana sih, Ustaz, hukum khitan itu, Ustaz? Teman-teman tadi juga saya lupa sampaikan. Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi itu sudah dalam keadaan dihitan. Hitan itu apa? Ya. Disunat. Saya tanya dulu, adakah di sini yang belum disunat? Barangkali Ilya, Firly, Fir aku atau belum? Nggak apa-apa, nanti disunat ya. Ini sudah, ini semua sudah. Nggak apa-apa. Kelas berapa ini? Bentar lagi. Oh, bentar lagi mau disunat. Benar. Berani nggak? Berani. Oke. Ya, Nabi Muhammad itu tidak disunat karena ketika lahir kondisinya sudah dalam keadaan dihitan, sudah bersih. Tadi ditanya oleh Al, hukumnya apa hitan itu? Hukum hitan itu adalah sunnah. Tapi ketika sunnah dapat menyempurnakan wajib, maka yang sunnah itu menjadi wajib. Contoh, hukumnya wudu adalah sunnah. Tidak wajib wudu itu, teman-teman. Kalau wudu wajib, kita yang sudah batal wudunya berarti dosa. Kalau wudu hukumnya wajib. Tapi karena akan melaksanakan sholat, dan sholat itu harus bersih dari hadas 2, maka wudu yang tadi hukumnya sunnah menjadi wajib karena menyempurnakan wajib. Tapi wajibnya saat akan melaksanakan sholat saja. Begitupun dengan dihitan. Teman-teman, hitan itu sunnah. Tapi karena bisa membersihkan area kelamin dimanapun, ya, ini bukan jorok ya, ini ilmu. Kalau tidak disunat, ketika kita kencing, airnya akan numpuk di situ, di mana itu adalah najis hukumnya, sehingga sholat pun tidak sah. Karena membuat sholat tidak sah, maka sunat ataupun hitan hukumnya menjadi wajib. Gitu ya. Jadi siapa ini namanya? Namanya siapa itu tuh? Enggak, yang belakang? Arfian. Jadi Arfian harus berani disunat ya. Udah berani? Oke. Tinggal apa? Tinggal nunggu apa? Oh, tinggal ke? Oh, oke. Sip atuh ya. Sudah berani mah ya. Makanya ada juga yang mu'allaf, sudah dewasa, kemudian dia belum dihitan, kemudian dia hitan ya. Ada yang seperti itu, sudah besar dihitannya. Oke. Baik, teman-teman, kita lanjut dulu. Mangga, pertanyaan selanjutnya apa? Ustaz, kan kita kan tadi kan membahas Nabi Muhammad nih, Ustaz. Nah, saya kepo nih, Ustaz, arti nama Muhammad itu apa sih? Ya. Oke, teman-teman, keistimewaan Nabi Muhammad juga salah satunya adalah sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, tidak ada nama yang namanya Muhammad. Ada hampir murah gitu. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, tidak ada nama Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, barulah sampai sekarang banyak nama Muhammad. Saya Muhammad Ihsan Fauji.
Ada Muhammad lagi di sini? Ada banyak kan? Bahkan nama Muhammad menjadi nama terbanyak di Indonesia. Selain nama Agus ya. Kalau Agus kan udah ada grupnya. Nama Muhammad menjadi nama terbanyak. Kenapa? Karena luar biasa, istimewa nama Muhammad itu. Sebelum Nabi Muhammad lahir, tidak ada orang yang namanya Muhammad. Meskipun ada kata Muhammad, tapi tidak ada orang yang terpikirkan untuk menjadikan nama Muhammad sebagai nama anaknya. Kenapa? Karena Allah jaga. Allah jaga nama ini hanya untuk seseorang saja. Bahkan di masa Nabi Adam, teman-teman, ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi karena dosa yang tidak sengaja, itu kan Nabi Adam sujud ya. Nabi Adam sujud minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Kemudian Allah menyebutkan Muhammad adalah keturunanmu yang akan menjadi nabi terakhir. Ketika Nabi Adam sujud tidak diterima taubatnya, tiba-tiba di langit ada tulisan Ashadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tulisan nama Muhammad di situ. Ditanya, siapa itu ya Allah? Kata Allah, hada ismun min asma'i auladik. Ini adalah nama yang akan menjadi keturunanmu nanti. Nama yang akan menjadi nabi terakhir. Berarti dari dulu pun nama Muhammad itu sudah disesuaikan, sudah dihususkan, sudah dipersiapkan, sehingga tidak ada nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad. Barulah lahir Nabi Muhammad banyak sampai sekarang. Gitu ya. Oke. Sudah waktu, sudah lewat. Coba ditawarkan dulu, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya gak nih? Kalau nggak ada, coba tanya. Boleh, Ustaz? Boleh. Apa pertanyaannya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sok. Mau nanya nih, emang apa bedanya ketika akses langit masih terbuka dan sudah tertutup untuk iblis? Oh, itu ada yang mau menjelaskan itu? Nah, ini udah dijelaskan sama saya tadi. Apa bedanya? Memang apa bedanya ketika akses masih terbuka dan sudah Akses tertutup langit. untuk iblis? Ketika akses langit masih terbuka dan sudah tertutup sekarang, kemudian apa dampaknya? Untuk iblis ya, terbuka dan tertutupnya untuk iblis. Yang tadi sudah saya jelaskan. Ah, boleh, angkat tangan. Angkat tangan atau tutup mulut ini tuh? Kira angkat tangan. Ada yang mau jawab? Tadi kan dijelaskan, ketika sebelum Nabi Muhammad lahir, akses langit itu terbuka, iblis itu mencuri informasi ke langit, ke lauh mahfuz. Nabi Muhammad lahir, aksesnya ditutup. Kemudian dampaknya apa setelah itu? Apa? Kenapa? Sok coba. Perempuan. Ah, ini Firly. Para dukun jadi tidak bisa meramal karena tidak bisa lagi mencuri informasi dari langit. Kalau dulu mah iblis curi informasinya sebelum Nabi Muhammad lahir. Makanya bekerja sama dengan manusia. Kalau sekarang teman-teman, sepertinya hampir tidak ada dukun yang bekerja sama dengan makhluk jin ataupun iblis gitu ya. Karena sudah tertutup di zaman Nabi Muhammad. Jadi kalau sekarang ada yang bisa meramal, bisa dibilang itu tebak-tebakan saja, atau hiburan, atau berbohong gitu. Oke, pertanyaannya ada lagi nggak buat teman-teman? Nah, tadi kan kita bahas Maulid nih, Ustaz. Pas Maulid itu tanggal berapa sih untuk tahun ini? Maulid tanggal berapa katanya? 16 Berapa? Hari kelahiran Nabi Muhammad tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ini nih yang tadi saya jelaskan. Maulid, mimnya apa tadi? Muhasabah. Sekarang perempuan aja. Wawunya apa? Maulid, wawunya pas
Kalau pas pindah ke laki-laki, wawunya apa di situ? Waladun, artinya adalah anak. Lamnya apa? Lisan. Kemudian dalnya apa? Doa. Oke. Pertanyaan terakhir, keistimewaan Nabi Muhammad saat dilahirkan. Satu, bercahaya, betul. Ini sama apa? Tidak mengeluarkan darah nifas, betul. Kemudian apa tadi yang sudah dijelaskan? Apa? Sudah dihitan, betul. Apa lagi? Apa? Namanya tidak ada yang menggunakan. Jadi eksklusif gitu ya. Beda sekarang. Kalau sekarang kan Firly banyak. Al, sebelum Al lahir sudah ada nama Al, betul? Betul, Ustaz. Nabi Muhammad tidak. Apalagi tadi keistimewaannya? Bercahaya, hitam. Kemudian ada yang terlewat tadi. Sudah dicela. Kemudian ada lagi. Ada lagi yang terlewat tadi. Selain dicela, kalau kita mah lahir teh bau anyir, Nabi Muhammad sudah penuh dengan wangi-wangian. Masya Allah. Masya Allah. Gitu ya. Ada lagi teman-teman? Ada lagi ya yang mau tanyain ke teman-teman? Ada lagi Kak mintanya? Atau teman-teman mau bertanya ke sini boleh. Nanti Al yang menjawab. Apa Robi? Kasih mic boleh. Ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perayaan Maulid Nabi? Oke, waduh mantap sih pertanyaan rumusan masalah di skripsi. Oke. Baik, makasih. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Apakah ada perbedaan dalam cara merayakan Maulid Nabi di berbagai negara dan budaya? Oke, luar biasa. Ada lagi? Tepuk tangan dulu buat Ovi dan siapa? Dafa. Oke, boleh. Kita jawab dulu, doa dulu deh ya. Waktu. Baik, tadi bagaimana cara kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah melalui perayaan Maulid Nabi? Teman-teman, sebetulnya fokusnya bukan di perayaannya, tapi dengan kita merasa cinta kepada nabinya, maka tentu kita akan lebih cinta kepada yang punya nabi, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kan? Kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka kita cintai juga para nabi Allah. Kata Nabi pun, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa kalau kita mencintai beliau, maka sama dengan mencintai Allah. Begitupun seperti kita diridhoi oleh orang tua, maka itu pun sama dengan Allah meridhoi kita. Gitu kan? Dan teman-teman, yang jangan sampai dilupakan adalah pewarisnya Nabi. Siapa yang Nabi wariskan? Siapa? Selain Ahlul Bait? Adalah para ulama. Karena warisan Nabi itu adalah bukan harta, tapi ilmu. Al-ilmu warasatul anbiya. Jadi beruntunglah untuk teman-teman yang pintar dalam ilmu agama karena mendapatkan warisan dari Nabi. Gitu kan? Bagaimana cara kita meningkatkan iman kepada Allah? Yaitu dengan kita meningkatkan juga rasa cinta kita kepada Rasulullah, membaca sholawat, kemudian juga kita melakukan hal kebaikan, mencontoh sifat-sifatnya Rasul, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, itu akan meningkatkan juga pastinya iman kita kepada Allah. Ketika Rasul mencontohkan ada yang melempari dengan kotoran tapi tidak dibalas,
Kita contoh itu teman-teman. Apakah itu tidak meningkatkan iman? Merendahkan hati kita dan pasti akan meningkatkan iman kita kepada Allah. Ketika Rasul mencontohkan ada seorang kakek-kakek buta yang kalau Nabi Muhammad, bukan Nabi ya, orang-orang lewat, orang lain siapapun itu kalau lewat, dia kakek buta itu selalu bilang Muhammad pengkhianat, Muhammad gila, Muhammad kafir, kafirnya menurut mereka gitu ya, Muhammad orang yang tidak baik, dan selalu memprovokasi seperti itu kepada orang-orang yang lewat. Tapi ternyata setiap hari Nabi Muhammad selalu memberikan suapan nasi. Meskipun selalu menghina, tapi sok dihuapan setiap hari itu. Sampai Nabi Muhammad meninggal, Abu Bakar mendatangi kakek tersebut dan menggantikan Nabi Muhammad untuk memberikan suapan nasi ke kakek tersebut. Tiba-tiba kakek tersebut merasa aneh, beda. Karena orangnya meskipun tidak lihat, karasa nama rada beda. Gerak-geriknya agak beda. Cara nyuapinnya beda. Sehingga ngeh lah, bahwa ini bukan yang biasanya memberikan saya nasi. Ditanya siapa yang biasanya? Yaitu adalah Nabi Muhammad yang sudah meninggal. Barulah kakek tersebut menangis. Karena ternyata yang selama ini dia hina adalah orang yang selalu memberikan kebaikan untuk dia. Kalau teman-teman lakukan itu, kita lakukan itu, apakah itu tidak meningkatkan iman kepada Allah? Pasti akan meningkatkan iman kita kepada Allah. Kalau kita semakin sadar teman-teman bahwa kita itu bukan siapa-siapa tanpa adanya pertolongan ataupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalimat bahasa Arabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Bagaimana pertanyaan kedua? Apakah ada perbedaan dalam perayaan? Kalau fokusnya ke perayaan, tentu akan ada perbedaan. Ada yang suka bahkan dengan perayaan, ada yang tidak biasa dengan perayaan. Jadi kalau fokusnya perayaan dan pertanyaannya apakah ada perbedaan perayaan di setiap negara, begitu ya? Jangankan di setiap negara, di kita pun beda-beda teman-teman. Ada yang biasa, ada yang tidak. Ada yang merayakannya itu, senangnya itu sendiri. Ada dengan puasa sunnah misalnya, ya, puasa Senin Kamis. Ada juga yang tidak, yang tidak sendiri, artinya sukanya bareng-bareng. Ada yang sukanya itu bikin hidangan kemudian membagikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Ada yang sukanya itu membuat acara seperti tablik akbar dan lain-lain. Jadi bahkan bukan hanya di negara orang, di kita pun beda. Dan sekali lagi fokusnya bukan di perayaannya, tapi di mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Oke, teman-teman. Saya takut terlalu malam. Sudah jam 9:15. Mudah-mudahan dua pertanyaan tadi mewakili dari teman-teman, tapi mudah-mudahan juga teman-teman tidak puas dengan materi yang disampaikan, sehingga mungkin lebih penasaran untuk mencari informasi dari yang lain, gitu ya. Oke, boleh ditutup. Mungkin kita tutup aja Ustadz ya. Ya. Dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Al Ya, sudah bersedia untuk memandu ataupun jadi host ya di acara Oasis kali ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Al. Luar biasa. Paling semangat tuh yang perempuan di sana. Ditunggu teman-teman yang lain. Oke. Di kesempatan yang lain, oke? Terima kasih teman-teman, dari saya cukup sekian. Mohon maaf dari kekurangan dan kesalahan. Semoga bisa ketemu dalam kesempatan dengan keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lagi saya maaf. Mungkin Ya. kita tutup lagi aja. Doa kifaratul majid tuh. Belum. Gak apa-apa. Tadi udah, alhamdulillah, ya udah tutup. Salam. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.